Halo, aku Chris. Poppy and Chris Chat segera dimulai. Ci. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Dari Marie Curie. Tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini, hanya perlu untuk dimengerti. Halo Sobat Boci, senang sekali bisa buat episode baru lagi nih. Setelah 2 minggu lebih absen dari bikin episode baru. Makin sibuk ini aku dengan pekerjaan dan jadwalnya masih agak berantakan, jadi ya perlu penyesuaian lagi. Sekarang sih udah agak mendingan karena sudah sekitar 1 bulan ya setelah dapat kerjaan baru, jadi lebih coba mulai biasa itu. Kali ini mau bahas apa nih Chris? Jangan-jangan mau bawain puisi lagi ya? Udah. Lumayan mikir soalnya bikin puisi ternyata. Kita kembali ke format biasa dulu. Bobby di episode terakhir kan gak banyak ngomong kan? Aku ternyata ngomong lagi di episode ini. Ayo cepat dimulai pembahasannya. Episode kali ini gak bikin takut kan pembahasannya? Semoga enggak ya, karena kita bahas soal ketakutan. Nah, mau bikin takut. Skip deh, biar Chris aja yang ngomong sendiri ya. Lu kok malah takut? Justru ketakutan itu perlu dihadapi. Itu ya, jangan takut. Oh ya udah. Chris mulai duluan ya. Awas lo kalau bikin Bobby takut. Tenang aja. Ketakutan atau takut adalah salah satu emosi untuk menunjukkan bahwa sesuatu atau di waktu sekarang ini, seseorang yang membahayakan dan tidak membuat Sobat Boci aman. Takut membuat Sobat Boci lebih siap untuk melakukan suatu cara untuk menghadapi ketakutan tersebut. Takut adalah sebuah mekanisme alami dalam diri setiap manusia yang tujuannya tentu saja untuk melindungi dari bahaya dan kemungkinan masalah di kemudian hari. Bisa dibayangkan ya bagaimana jadinya kalau ada orang yang tidak takut dengan apapun dan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Serem ya. Lalu apakah normal untuk merasa takut akan sesuatu atau seseorang malah? Atau di tingkat tertentu jadi tidak baik? Takut merupakan suatu yang baik dan intensitas serta durasinya bisa berbeda-beda dari satu orang dengan yang lain. Oleh karena itu, sebaiknya jangan langsung menghakimi orang lain yang merasa takutnya dirasa berlebihan atau berkepanjangan dibandingkan Sobat Boci ya. Kembali lagi ke pertanyaan Bobby tadi, ketakutan yang berlebihan bisa berbahaya, bahkan tidak sehat. Ada beberapa istilah populer yang dipakai, paranoid atau parno istilahnya ya, fobia, juga trauma. Yuk dibahas satu persatu biar Sobat Boci lebih paham perbedaannya dan tidak salah bilang. Yang pertama adalah paranoid atau parno, orang sebutnya. Sederhananya, paranoid adalah gejala takut dan curiga yang berlebihan akan seseorang sehingga orang yang memiliki gangguan paranoid ini tidak bisa atau sulit mempercayai orang lain. Paranoid bisa terjadi karena beberapa hal seperti gangguan mental atau gangguan di otak, stres, tekanan batin, dan trauma. Trauma sendiri adalah tekanan emosi atau psikologis yang berat karena kejadian yang tidak menyenangkan seperti kecelakaan dan bencana alam, bahkan mengarah kepada kekerasan verbal dan atau fisik. Efek trauma ini beragam, mulai dari reaksi penolakan, emosi yang campur aduk saat itu ke-trigger, flashback kembali ke kejadian masa lalu, sampai sakit fisik yang disebut bahasa medisnya psikosomatis. Terakhir adalah fobia, ketakutan yang berlebihan akan sesuatu yang sebetulnya secara umum baik-baik saja dan tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Banyak ya tipe-tipe fobia. Fobia terhadap binatang atau benda-benda tertentu. Bahkan fobia terhadap diri sendiri juga ada. Jadi kalau melihat binatang itu langsung kabur, langsung takut begitu, langsung minggir gitu ya. Yang aku pernah tahu itu yang paling tidak biasa ya, itu fobia terhadap biji-bijian. Jadi ada yang dionde-onde biasanya itu ya. Jadi kalau dibilangi biji-bijian atau didekatkan itu lari. Ini mirip dengan trauma. Penyebabnya karena orang tersebut mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan mengenai hal tersebut, khususnya saat masih kecil.
Tadi itu ada paranoid, trauma, sama fobia. Ya, betul. Semuanya kan ada kesamaan, berasal dari ketakutan akan sesuatu atau seseorang. Ada nggak sih penyebab-penyebab utamanya kenapa bisa muncul semua ketakutan itu? Betul, ada beberapa penyebab ketakutan seseorang bisa muncul. Pertama, seseorang takut akan sesuatu kepercayaan yang dibuat-buat sendiri, tanpa ada dasar logika yang betul. Mungkin Sobat Boci bertanya, Chris kok bisa sih dibuat-buat sendiri ketakutannya? Alasannya adalah kita mencoba untuk mengamankan diri kita dari sesuatu yang mungkin menyebabkan masalah atau yang berpotensi menimbulkan suatu masalah. Nah, untuk mengatasi ini perlu untuk berpikir rasional, berpikir dengan akal sehat, dengan logika untuk mengatasi rasa takut karena kepercayaan yang dibuat-buat. Kedua adalah takut akan sesuatu yang tidak pasti. Hampir semua orang ya pernah mengalami yang satu ini. Contohnya seperti sesuatu yang tidak pasti, seperti masa depan atau pelaksanaan perencanaan yang dilakukan. Ketidakpastian dapat ditangani dengan mencari kepastian. Oleh karena itu, Sobat Boci perlu mencari sumber informasi dan pengetahuan yang pasti juga akurat untuk mengatasi yang tidak pasti. Ketiga, takut karena imajinasi diri sendiri. Seperti yang kita tahu, manusia memiliki pikiran otak yang begitu luar biasa, mampu memikirkan banyak hal-hal yang menarik, tapi juga bisa memperangkap diri sendiri dengan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Bila Sobat Boci memiliki ketakutan yang seperti ini, coba ubah pemikiran-pemikiran tersebut dengan apa yang Sobat Boci bisa lakukan dan kendalikan. Keempat, takut untuk sukses atau takut untuk berhasil. Tidak sedikit loh yang takut atau mungkin yang lebih betul ya berpikir sukses itu hanya milik beberapa orang atau orang yang punya banyak uang saja yang bisa sukses. Nah, pemikiran seperti ini membuat orang-orang merasa berarti kalau mereka tidak layak untuk sukses. Alhasil mereka jadi suka menunda-nunda pekerjaan dan tidak efektif dalam mengerjakan sesuatu karena merasa apa yang dikerjakan mereka tidak akan berhasil. Untuk ini Sobat Boci harus percaya dengan diri sendiri bahwa Sobat Boci mampu dan bisa kalau mau berusaha dan menunggu waktunya. Semua butuh proses dan tidak ada yang instan hasilnya. Lebih bagus dari yang diproses lebih lama. Tidak ada yang instan, hasilnya lebih bagus dari yang diproses lebih lama. Jangan pernah mau dikalahkan oleh realita dunia yang keras dan kejam ini. Tadi Chris sudah bahas banyak kan soal ketakutan, fobia, trauma. Lalu ada nggak sih cara mengatasi ini? Yang simpel aja lah bagaimana? Gak usah ribet-ribet. Nah, tips triknya ya untuk mengatasi ketakutan atau lebih tepatnya bagaimana menyikapi atau menghadapi ketakutan. Sebagai disclaimer dulu aku sebut di depan, ini hanya berlaku untuk tipe-tipe ketakutan yang umum ya, yang secara general. Kalau ketakutan, kecemasan yang tinggi banget, tingkatannya mungkin perlu Sobat Boci datang ke bantuan profesional atau konsumsi obat. Cara menghadapinya, tadi karena Bobby minta yang simple ya, secara singkat ya dihadapi. Jadi cara menghadapi ketakutan, dihadapi. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan, karena wajar, itu normal, itu alamiah. Tapi yang menjadi pembeda adalah orang yang berani mau menghadapi dan melawan rasa ketakutan tersebut atau tidak. Rasa takut kalau segera dihadapi, ini penting. Rasa takut kalau segera dihadapi, maka akan hanya bertahan sementara saja. Kalau dibiarkan, malahan rasa takut akan terus menghantui Sobat Boci. Ada dua perspektif lain yang aku mau sampaikan mengenai ketakutan. Pertama, ketakutan adalah tanda kalau Sobat Boci mau mempelajari sesuatu yang baru. Maka ketakutan seharusnya kita sambut dengan baik dan positif. Karena ya Sobat Boci mau belajar sesuatu yang baru, mau mendapat sesuatu yang baru. Perspektif lainnya adalah ketakutan itu seperti bayangan. Jadi sebenarnya kemungkinan besar itu hanya kelihatan besar, hanya kelihatannya gelap, tapi tidak terjadi sebenarnya. Jadi seharusnya tidak perlu takut, karena itu hanya pemikiran di bawah sadar kita saja. Nah, biasanya Chris yang kasih closing kan, karena tadi udah banyak ngomong. Capek Chris, jadi gantian Bobby sekarang ya. Takut itu merupakan sesuatu yang wajar, tapi kalau dibiarkan terlalu lama, maka akan mengganggu dan membuat bimbang Sobat Boci. Takut juga bisa bernama positif, seperti tadi kata Chris, bisa menjadi clue kalau mau belajar sesuatu yang baru. Nah, Bobby mau kasih info dulu nih ke Sobat Boci, bahwa mulai bulan ini, akan ada segmen baru di podcast Bobby and Chris Chat, namanya B-Chat. B-Strip Chat.
Poppy Chris enak kepo. Isinya nanti Poppy dan Chris akan kepoin orang-orang, terus kayak interview mereka satu-satu gitu. Mau cari tahu, namanya juga kepo kan, enak kepo. Jadi kita kepoin mereka. Penasaran? Jadi ya untuk ini masih disimpan dulu ya tanggal mainnya. Subscribe dulu, follow supaya bisa tahu kalau rilis. Share juga episode kali ini ke teman-teman Sobat Poci yang membutuhkan. Gratis kok. Sobat Poci juga bisa request kira-kira Chris dan Poppy mau bahas apa ya di episode selanjutnya. Bisa DM di Instagram Chris. Terus kembangkan potensi diri kamu.